Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munzilul Qur'an wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shahibul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzi tamassaku bil Qur'an. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Kepala SD NU 22 Full Day Al-Hikmah, yang kami hormati Dewan Guru SD NU 22 Full Day Al-Hikmah, terlebih dahulu sebagai insan yang meyakini adanya Zat pencipta kehidupan manusia, marilah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, rahmat dan inayahnya kepada kita, sehingga pada pagi yang penuh barokah ini kita dapat hadir dan bersilaturahmi dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Salawat ma'asalam, marilah kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud dari rasa cinta kita, karena beliaulah yang menerangi jiwa kita dengan ajaran syariat dan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua senantiasa menjadi umat yang taat pada segala ajaran syariat dan sunnah-sunnahnya, hingga pada akhirnya menghantarkan kita pada syafaatnya fi yaumil qiyamah. Kepada guru hebat yang kami hormati, adapun susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Adapun acara ketiga, penutup. Dan acara yang terakhir, diseminasi. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan acara pada pagi hari ini sukses awal hingga akhir, membawa barokah maslahah fid dini wad dunya ilal akhirah. Al-Fatihah. Melanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan. Perwakilan kepada guru senior yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Asrofi SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan, serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh sekolah kita. Saya selaku perwakilan dari Dewan Guru ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru sekolah atas prakarsa dan kepemimpinan dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan langkah yang sangat positif untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya positif, di mana seluruh warga sekolah berperilaku dengan baik dan saling menghargai. Saya yakin dengan menanamkan budaya positif di sekolah kita akan membawa banyak manfaat, antara lain yaitu meningkatkan disiplin dan motivasi belajar siswa, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, membangun karakter siswa yang positif dan berbudi luhur, dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Untuk itu, semua itu tentunya diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, baik dari pihak sekolah, guru, orang tua, dan siswa.
Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh warga sekolah untuk bersama-sama mendukung dan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mari kita jadikan sekolah ini sebagai tempat yang menyenangkan bagi semua orang untuk belajar dan tumbuh kembang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pada pagi hari ini. Sebelum kami undur diri, perkenankan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya diseminasi. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Mahrus Syamsuddin SPD untuk mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman hebat yang saya cintai, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan acara diseminasi atau pengimbasan kepada rekan sejawat di sekolah berkaitan dengan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Santai, boleh makan-makan, boleh minum-minum, bebas, santai, dan akhirnya nanti selesai. Bapak Ibu, teman-teman yang saya cintai, budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan universal atau nilai kebaikan yang diakui oleh budaya-budaya yang ada di dunia, yang diyakini baik dan dapat dilaksanakan dimanapun tempatnya. Itu adalah yang dimaksud dari budaya positif. Berarti budaya positif itu kalau diterapkan dalam sekolah kita seperti yang jenengan pelajari itu pada B5 profil pelajar Pancasila, ada bernalar kritis, disiplin, kemudian ada kebinekaan global dan lain sebagainya. Nah, dalam kegiatan pagi hari ini kita bersama-sama akan membedah ini. Bukan berarti saya yang paling pinter, tapi ini adalah belajar bersama, kolaborasi, sehingga nanti pada tahun ajaran baru dapat kita terapkan di dalam sekolah kita. Begitu teman-teman. Untuk selanjutnya materi kita atau yang akan kita pelajari itu adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini sebagai pengantar saja. Nanti muaranya atau fokus kita itu pada yang merah ini, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Fokusnya pada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sedangkan ini sebagai pengantar umum, disiplin positif ini sebagai pembuka, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, kemudian restitusi. Ini adalah untuk menuju keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pola pikir kita tentang kelas dan segitiga restitusi di kelas itu dapat terlaksana dengan baik. Seperti apa keyakinan kelas nanti kita pelajari. Fokusnya di situ. Kita nanti prakteknya pada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya cintai,
Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dulu sebelum kurikulum merdeka kita mengenal kurikulum KTSB dan kurikulum K13. Jenengan mungkin sudah K13. Kalau saya dan Bu Haji Sunarti itu sudah senior. Dulu kurikulum apa nih Bu? Kurikulum terus Bu Haji itu masih sudah pakarnya terkait perubahan kurikulum. Nah sekarang itu adalah kurikulum merdeka. Kita harus belajar dan membuka pikiran kita karena zaman kita berkembang. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama perubahan paradigma dari kurikulum sebelumnya. Yaitu yang pertama dari pembelajaran berpusat pada guru ke pembelajaran berpusat pada murid. Jadi kalau dulu kita mesti berkeyakinan bahwa guru adalah pusat dari segalanya. Guru itu mentransfer ilmu kepada murid. Guru itu adalah sumbernya, kemudian ditransformasikan atau didistribusikan kepada murid. Tapi sekarang kurikulum yang sekarang ini agak berbeda. Jadi pembelajaran berpusat pada murid. Jadi murid itu adalah sebagai target atau tujuan dalam pembelajaran. Jadi kita hanya memfasilitasi saja. Jadi kita bukan sebagai sumber tapi sebagai fasilitator. Itu yang pertama. Yang kedua, dari penilaian berstandar nasional ke penilaian holistik. Kalau dulu itu fokusnya pada angka-angka, juara 1, juara 2, nilai IPA, IPS berapa, fokusnya pada itu. Tapi sekarang pada penilaian holistik. Holistik itu adalah yang bersifat menyeluruh. Jadi tidak hanya pada kognitif atau pengetahuan saja, tetapi yang bersifatnya itu menyeluruh. Ada sikapnya, ada psikomotoriknya, ada bakat, minat, dan lain sebagainya. Jadi untuk kurikulum merdeka ini tidak fokus pada nilai, tapi fokus pada diri siswa. Jadi kita nggak boleh, oh ini matematikanya nilai 50 berarti anak ini bodoh. Nah sekarang tidak ada lagi, karena dari penilaiannya berstandar nasional ke penilaian holistik. Holistik itu menyeluruh, semua aspek yang ada pada diri anak itu harus kita beri ruang, harus kita optimalkan. Jadi tidak hanya nilai-nilai saja, matematika, IPA saja, tapi semuanya harus kita maksimalkan. Kemudian kurikulum yang kaku ke kurikulum yang fleksibel. Jadi untuk kurikulum merdeka ini kita misalkan harus atau diperbolehkan berinovasi sesuai dengan kreativitas guru. Jadi tidak monoton. Dulu harus seperti ini, kayak ini begini, berikut harus seperti ini. Sekarang tidak, fleksibel. Jadi sesuai dengan kemampuan guru dan harus kita mengetahui atau harus memenuhi dari kebutuhan murid itu tersebut. Kemudian yang keempat, dari hafalan ke pendalaman. Dulu kita perkalian pakai hafalan 1 kali 1, 2 kali 2, Pancasila 1, ketuhanan. Tidak hanya itu, bagus juga, tapi kita lebih pada pemahaman. Itu yang keempat. Yang kelima, dari pembelajaran tertutup ke pembelajaran terbuka. Tertutup dalam artian dulu kita dilarang atau tidak ada yang namanya kegiatan kolaborasi dengan pihak luar, seperti kolaborasi dengan komunitas yang ada di luar sekolah, ya apa dan lain sebagainya. Tapi untuk kurikulum merdeka ini kita memang dianjurkan pembelajarannya sistemnya terbuka, jadi membuka pengetahuan dari mana saja dan harus punya relasi atau berhubungan dengan komunitas-komunitas yang ada di luar sekolah. Itu untuk poin yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian penjelasan yang kedua adalah disiplin positif. Ini yang akan menuju pada
Tadi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pertama tentang disiplin. Disiplin itu kalau kita ini kan sisa-sisa disiplin konvensional sebelah kiri. Disiplin konvensional itu baik juga. Saya ini hasil dari disiplin konvensional. Mak saya tuh kasarnya nah itu termasuk disiplin konvensional, dikendalikan oleh eksternal. Jadi disiplin konvensional itu masih bersifat eksternal. Misalkan ada anak mengendarai sepeda motor kemudian tanpa menggunakan helm, waduh kadang seperti itu. Kemudian ditanya, nyapa kok gak gawe helm? Karena tidak ada polisi, karena males dan tidak ada yang mengawasi. Seperti itu adalah contoh disiplin yang dikendalikan oleh eksternal. Disiplin eksternal lagi apa? Misalkan kita berangkat sekolah pagi jam 7, anak jam 7 sudah ada di sekolah. Ternyata sama gurunya diberikan reward yang hadir ke sekolah jam 7 sudah sampai hadiahnya jajan 500-an dua. Mereka datang, itu masih bersifat eksternal. Itu termasuk disiplin konvensional. Kemudian kedua fokusnya pada perilaku, taat, harus rapi, harus sempurna dan lain-lain. Itu fokusnya pada taat, kerapian dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, peraturan dibuat oleh otoritas. Biasanya peraturan dibuat oleh guru atau kepala sekolah. Saya langsung ditulis, dilarang membawa senjata tajam, dilarang memakai perhiasan, dilarang jajan atau buang sampah sembarangan. Seperti itu disiplin konvensional, disiplin ala kita. Saya dulu jenengan sebagian itu disiplin konvensional. Ada baiknya disiplin konvensional. Kemudian dikendalikan intimidasi dan reward. Disiplin konvensional itu dikendalikan oleh ancaman dan hadiah. Enggak, disiplin dikenakan sanksi hukuman berdiri seperti dulu kita lakukan. Kemudian yang mendapat nilai akan mendapat hadiah. Itu masih disiplin konvensional. Juara 1, 2, 3 naik ke pentas, itu sebenarnya masih disiplin konvensional karena motivasinya dari luar, bukan dari dalam diri. Guru sebagai polisi atau hakim, ini guru sebagai polisi ngancam terus tiap hari, ayo, gak suruh jamaah, ayo, semuanya jadi hakim. Kamu itu anak malas, hakim. Kamu itu anak tidak bertanggung jawab, seperti itu. Itu adalah contoh atau ciri-ciri disiplin konvensional. Sekarang disiplin pada kurikulum Merdeka ini dikenalkan yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu seperti apa? Dikendalikan oleh internal. Jadi bagaimana ditumbuhkan dari dalam diri. Piye caranya? Nanti. Ini penting untuk jenengan. Mungkin kuliah sekarang nggak ada ilmu seperti ini, adanya di guru penggerak. Dan kuliah-kuliah dulu tidak ada, yang ada di guru penggerak. Jadi ini ilmu istimewa, jenengan nggak usah kuliah, tak lagi. Kemudian yang kedua, fokus akal pembentuk perilaku. Fokusnya bukan perilaku nakalnya anak, tapi apa yang menjadi pemicu dari pembentuk perilaku anak. Yang ketiga, karena waktunya ternyata sudah hampir 30 menit, nggak kebagian nanti. Peraturan dibuat bersama. Peraturannya ini sistemnya bersama, musyawarah bersama, tidak dikendalikan atau dibuat oleh otoritas guru, kepala sekolah, tidak, tapi dibuat bersama. Dikendalikan oleh konsekuensi logis. Konsekuensi logis itu misalkan anak kok terlambat, anak misalkan belum selesai menulis,
tidak boleh hukumannya push up. Itu namanya konsekuensi yang tidak logis. Anak waktunya habis, tidak selesai menulis bahasa Indonesia, kemudian diberi tugas berdiri di halaman, itu bukan konsekuensi logis. Konsekuensi logisnya apa? Berarti sampean tidak boleh istirahat dulu, harus menulis sesuai dengan apa jatah hari ini. Itu adalah konsekuensi logis yang related, yang sepadan dengan apa yang dilanggar. Itu namanya konsekuensi logis. Nggak ngerjakan PR kemudian disuruh lari ke halaman, itu tidak logis. Bulut sampai kancane digobleke, itu juga tidak logis. Lah, disiplin positif itu harus related antara hukuman atau dikendalikan dengan konsekuensi logis. Guru sebagai detektif, guru bukan polisi, guru menyelidiki apa akar masalahnya, kemudian diajak berbicara bagaimana baiknya. Itu yang namanya disiplin positif. Kemudian ini motivasi perilaku manusia. Sebelum ke merah tadi, jenengan kita semua harus ngerti sik karepe anak-anak itu apa. Manusia secara umum sak donya itu punya motivasi perilaku. Lah, perilaku manusia sedunia itu ada 3 ini, minimal 3 ini. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti orang melakukan sesuatu karena takut hukuman. Wedi kita melakukan kriminal, mesti salah satunya wedi di penjara. Itu yang pertama. Manusia semuanya termasuk anak-anak ya seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ide pengen itu hadiah, bekerja keras untuk memenuhi target, untuk memenuhi harapan orang-orang tertentu sehingga mendapat penghargaan. Itu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu motivasi perilaku manusia di dunia ini. Ada yang terakhir, ini yang paling penting saja nih, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan Najib, kamu nanti besar ingin menjadi apa, Le? Kok pinter kamu? Ingin menjadi apa? Pengen jadi dokter, Pak. Pengen jadi perawat. Nyapa kok pengen jadi perawat? Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Misalkan seperti itu. Nah, karepe itu yang baik itu seperti itu. Ingin membahagiakan orang tua saya. Itu adalah motivasi dalam diri. Bukan pengen apa? Saya ingin uangnya banyak. Tidak. Karena apa? Karena saya takut kalau sakit tidak bisa mengobati. Atau karena apa? Karena hukuman, karena ancaman apa? Yang baik itu adalah yang nomor 3. Lah, bagaimana caranya supaya nomor 3? Nanti ada caranya. Kemudian kita harus tahu juga sebagai guru kebutuhan dasar manusia. Kabeh manusia, semua manusia di dunia kebutuhannya 5 ini diantaranya. Kebutuhan bertahan hidup, sandang, pangan, dan papan. Itu pasti itu kebutuhan biologis, kebutuhan fisik, rumah, tempat tinggal, dan lain. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Mesti punya, kita semua ingin diterima. Lah, guru harus dong nomor 2, 3, 4, 5. Karepe arek kok enggak disiplin itu pasti kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Bulan wame sakowar bebek nyepak mesti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu apa? Mungkin kesenangan, kurang seneng dolan, atau mungkin kurang bebas, pengennya sakarepe dhewe di dalam kelas, atau kurang kasih sayang, gurune wajah jualan, saya wogel, gak tahu budal, dan lain-lain. Kemudian pengen penguasaan, ingin diakui sebagai anak yang hebat. Kita manusia semua punya ini. Jenengan rasa nih, aku ini termasuk dia. Dan sebagai guru 2, 3, 4, 5 ini wajib hafal atau wajib tahu.
Mas Eka aman Mas Eka. Kemudian posisi kontrol guru. Guru itu punya remote kontrol. Awal dhewe remote TV, Indosiar, kemudian RCTI, kemudian SCTV, itu kan mesti tetep lah. Guru itu punya remote kontrol. Posisi kontrol guru adalah aksi untuk menjaga kondisi yang diingat pada seseorang. Jadi saya belajar terus ini. Kenapa kok kadang arek-arek 1 kali, 2 kali, 3 kali kok enggak sat di remote ini enggak. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5 macam. Yang pertama adalah penghukum. Posisi penghukum. Penghukum wis kadang seperti saya dulu wis. Jamaah rame berdiri. Apa meneh ya. Kemudian wis pokoknya sifatnya penghukum itu nomor 1. Nomor 2 pembuat rasa bersalah. Buat rasa bersalah itu misalkan Pak Ali areke anak kelas 4 diomongi angel. Hari ngono sampean bilang begini, sampean gak mesane aku toh. Aku kok sampean gak manut gak selesai. Aku diseneni Pak Kepala Sekolah. Engkau malah jadi wong sing gak sukses. Lek gak sukses nasibku piye? Jadi anak ini merasa bersalah. Nah, itu adalah posisi kontrol yang kedua. Cara guru menertibkan atau mendisiplinkan anak-anak. Yang ketiga ini rodo api, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, akan tetapi berupaya untuk mengontrol murid melalui pendekatan teman. Nah, ini sih rodo api, tapi kelemahannya kalau teman-teman anak-anak itu ngelamar, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua pemantau. Pemantau itu adalah kita misalkan setiap hari pakai absen, di absen terus, kemudian diteluiti terus tiap hari. Maksudnya kita disiplin secara administrasi, kita disiplin tiap hari cerewet tapi lewat pemantauan tulisan kayak absen seperti itu bagus. Tapi kelemahannya kalau tidak di absen, anak-anak tidak akan disiplin. Yang terakhir adalah posisi manajer lah. Manajer ini adalah yang diharapkan oleh semua guru. Contohnya seperti apa? Kita lihat video bersama-sama. Kita coba cek ini. Mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Ini adalah posisi kontrol yang pertama. Tadi apa ya? Naren! Sini kamu! Hukum. Ini yang hukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Nah, ini adalah posisi kontrol penghukum. Kemudian selanjutnya adalah ini. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, Merasa bersalah. kalau kamu terlambat
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sangat cepat sekolah. Maaf ya Bu. Maaf. Ini yang ketiga, teman. Sirot ini masih lumayan. 1, 2 tadi tidak diadakan. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu kalau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang tidak paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Nah, ini yang posisi teman. Kemudian yang keempat, Naren! Aman. Selamat pagi Bu. Naren! Semua kita dengan jam berapa kita harus ini ke posisi sekolah? teman. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah ini sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk Nah, ini adalah pemantau. Ini semakin bagus. Kemudian yang terakhir, ini yang sangat ideal. Paling ideal ini yang coba kita bersama-sama belajar. Saya juga belajar. Ini butuh proses, butuh waktu, butuh kematangan, butuh kedewasaan. Jadi harus terus belajar. Saya coba berkali-kali 2 kali belum. Jadi kita harus belajar terus. Yang terakhir ini manajer. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Nah, begitu ya maksudnya ya. Berarti anak-anak dijak musyawarah untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ya, itu yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Jadi kedisiplinan itu bukan karena tekanan, tapi karena anak-anak digali supaya bagaimana disiplin dengan motivasi internal diri mereka. Nah, kemudian restitusi ini cara atau bahasa mudahnya menyadarkan anak atas perilakunya sehingga mereka kembali pada kelompoknya lebih kuat. Bagaimana menyadarkan anak?
itu namanya restitusi, itu ibadah sendiri. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Contoh keyakinan kelas. Dulu kita mengenal peraturan kelas. Pada kurikulum Merdeka ini kita dianjurkan untuk mentransformasikan peraturan menjadi keyakinan. Mulai ajaran baru ya, siap ya, guru kelas terutama. Mulai ajaran baru, peraturan kelas berarti ditransformasikan menjadi keyakinan kelas. Karena apa? Peraturan itu yang membuat guru, kalau keyakinan adalah melibatkan siswa. Siap ya guru kelas ya, guru kelas dan semuanya yang nanti dibantu. Peraturan kelas dibuat oleh Pak Berwenang, rinci dan konkret. Lebih dari satu peraturan tentang kebersihan, kenyamanan, keamanan itu sendiri-sendiri. Motivasinya masih karena tekanan dan hadiah eksternal. 5 kalimat negatif. Kalimat negatif jangan sampai, jangan, tidak boleh. Itu kalimat negatif. Kemudian transformasikan menjadi keyakinan, melibatkan warga kelas. Semua anak-anak dijak musyawarah, diberi pilihan. Kemudian abstrak dan universal, nanti ada contohnya. Kemudian disarikan, dirumuskan kebersihan, kenyamanan, keamanan itu dijadikan satu kalimat. Motivasinya keliru ini. Motivasinya internal, itu karena dari dalam diri anak sendiri. Kalimatnya positif. Aduh, kalimatnya positif bukan negatif. Positif itu nanti ada contohnya. Nah, ini contohnya. Dilarang membawa HP, dilarang pakai perhiasan berlebihan, dilarang makan di depan kelas saat itu peraturan. Itu adalah disiplin konvensional cara kita dulu. Bukan buruk, tapi ada menurut kurikulum Merdeka ada yang lebih efektif, yaitu keyakinan. Contohnya ini, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Itu abstrak dan umum. Kalau itu kan jelas, siswa dilarang membawa HP. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu tidak boleh berarti siswa dilarang berkata kasar dan bertindak asusila. Ini disarikan cuma satu kalimat itu, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian senantiasa bersikap positif, itu dilarang membawa rokok, dilarang mencoret-coret, dilarang membawa uang berlebihan, itu disarikan menjadi bersikap positif. Nah, sekarang kita praktek membuat keyakinan kelas. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman, ini ada apa namanya? Ada kertas. Nanti ibaratnya jenengan itu adalah siswanya, saya adalah gurunya. Caranya pertama nanti jenengan kalau mewujudkan keyakinan kelas seperti ini. Anak-anak kita akan bersama yuk membuat keyakinan kelas. Masih bingung sih anak. Keyakinan kelas itu apa ya? Anak-anak. Diawali dengan anak-anak kita buat keyakinan kelas, tapi caranya awal kita buat peraturan kelas dulu. Yang kita inginkan di dalam kelas ini apa? Misalkan, ayo apa anak-anak yang dalam kebaikan kelas ini disuruh menuliskan seperti ini. Contohnya gitu. Contohnya, Pak Juri, Mas Juri, ayo coba dibagi ke teman-temannya. Yang warna ini, yang warna apa namanya? Yang warna pingin aja, wes campur wes, boleh bebas. Bagikan ke teman-temannya ya. Anak-anak coba semuanya inginnya seperti apa kelas kita, ditulis semuanya. Ditulis yang diharapkan di dalam kelas ini seperti apa untuk kebaikan kita bersama. Ayo anak-anak ditulis. Ayo yang kita yakini baik untuk kebaikan kelas kita. Coba masing-masing menuliskan satu. Ayo Mas Asrofi dan Mas Miftah dikasih. Sudah 5 menit, sudah selesai. Coba Mbak Ella maju, ditempel di depan sini. Tempel Mbak Ella, sudah selesai. Coba
Mbak Lulu, ya coba ditempel di dinding, ibaratnya ini dinding, tempel di dinding. Sudah semuanya sudah maju semuanya tempel jadi mungkin apa ini wes dinding sampai ada soal ini wes kau apa seperti ini ya sudah tepuk tangan untuk kita semuanya. Kemudian baca masing-masing. Bu, Mbak Lulu siswa dilarang bawa HP, Mbak Ella siswa dilarang memakai perhiasan, Mas Asrofi siswa dilarang makan di depan kelas saat istirahat, Mbak Miftah siswa dilarang istirahat di dalam kelas. Nah, dari semua itu mesti siswanya 32 kan nulis satu-satu berbeda. Ditulis dulu seperti ini, seret. Kemudian disarikan. Sarikan itu satu rumpun dijadikan satu seperti ini. Yang dilarang itu tidak boleh dalam kurikulum sekarang. Tidak boleh pada kelemahan. Kelemahan anak-anak itu tidak boleh dibahas. Yang dibahas harus kelebihannya. Dilarang membawa HP. Dilarang apa? Disarikan. Dirinci, dirumingkas kalau bisa 2 kalimat. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu saling merasa aman, senantiasa bersikap. 3 saja dari jumlah siswanya di dalam kelas. Siswa 30 mesti nulis 30 larangan lah. Yang sama-sama itu satu rumpun kata itu disarikan. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Berarti kan tidak boleh bertengkar, tidak boleh asusila, kemudian tidak boleh apa tadi ya, bertengkar dan seperti itu. Yang aman kemudian apa tadi nyaman dijadikan satu, diringkas menjadi satu kalimat. Setelah sudah selesai, lupa tadi, ayo tanda tangan ya, tanda tangan tadi semuanya lupa, ada yang lupa. Suruh tanda tangan masing-masing, tanda tangan. Mbak Ella tanda tangan, Pak Asrofi, Mas Asrofi tanda tangan. Sudah selesai anak-anak. Selanjutnya untuk pemantapan kita memberikan tugas lagi kepada anak-anak. Mbak Lulu dibagi kepada kelompoknya, misalkan bagi Mas Asrofi bagikan yang laki-laki, misalkan Mbak Minta temannya Mbak Lulu dibagi semuanya. Aman sekarang. Aman. Nah, pendalaman keyakinan kelas seperti ini. Setelah tadi nulis, kemudian kan dirumuskan sama gurunya. Setiap berarti keyakinan kelas kita apa? Ditulis di sini wes kertas kayak Bu Meta, Bu Silvi itu ditulis wes. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ya ingat ya apa? Saling menghargai Bu. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Apa? Merasa aman. Ya. Terus kemudian senantiasa bersikap positif. Ingat ya, ini diingat-ingat terus tiap hari. Siap. Nah, sudah. Berarti kita selesai membuat keyakinan kelas. Kemudian tugas tambahannya kepada anak-anak. Untuk pendalaman kelompok boleh, kemudian sendiri-sendiri juga boleh. Itu tabel T, ini yang tabel T. Tabel T ya. Ini tabel Y. Bersikap positif tampak seperti apa? Boleh anak-anak sendiri. Piye yo? Tampak seperti apa? Kan tadi sudah dirumuskan ya seperti ini. Nah, ini kan anggota kelas perlu saling menghargai. Apa yo? Ayo ndang. Boleh. Tidak tampak menghargai seperti apa ya? Oh, nakal, apa wis terserah sakarep wis terserah anak-anak. Tabel Y, setiap kelas melakukan tugas mendengar terus seperti apa. Contohnya nanti seperti ini jadinya. Contohnya inilah hormat, misalkan tadi ada hormat keyakinan kelas.
datang tepat waktu, menyapa teman, tidak sampah seperti apa. Nah, sudah tanda tangani lagi, tempel lagi, itu ya caranya seperti itu. Y juga seperti itu. Terdengar seperti apa suaranya? Satu, oh yuk saya bantu, misalkan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan bersama, terlihat berempati, memegang barang milik orang lainnya dengan izinnya, seperti berperilaku, senyum, ramah, seperti itu. Nanti saya harap ajaran baru, sebelum ajaran baru, setiap kelas sudah memiliki keyakinan kelas. Jadi ketika anak-anak kita terlihat tidak disiplin, itu kita tinggal menanya, apa keyakinan kelas kita? Itu apa keyakinan kelas kita? Nah, jadi anak-anak nanti sudah dong, bukan apa peraturan kelas, tidak, berarti apa keyakinan kelas kita. Jadi tinggal seperti itu nanti, sedikit demi sedikit untuk kemajuan. Nah, kemudian ini restitusi ini cara menciptakan suasana atau keadaan anak itu bisa memperbaiki kesalahannya sehingga kembali pada kelompoknya dengan lebih kuat dan lebih baik lagi. Nah, jika ada anak yang melanggar, bahasa kasarnya seperti itu, tapi sebenarnya bahasa seperti itu tidak boleh dalam kurikulum merdeka. Jika anak tidak mentaati peraturan yang kita buat ini, tadi jenengan di kelas sudah buat. Caranya bagaimana? Caranya segitiga restitusi. Menyadarkan anak itu dengan segitiga restitusi. Tidak seperti saya dulu panggil nih kono sowan ini, ayo kono tak keluarkan kan ibu kono ini sekarang gak butuh. Nah, seperti itu ternyata tidak diperbolehkan. Berproses semua, kita semua berproses, saya juga berproses. Artinya ya ini ikut guru pengabdian legak itu suka ngerti belas. Nah, kita berjalan bersama-sama untuk memperbaiki keadaan kita. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah cara menyelesaikan hal kedisiplinan seperti ini. Yang tadi itu membuat peraturan bahasa kita dulu. Kalau kita membuat keyakinan seperti itu dalam kelas, kalau sekarang cara anak-anak itu mau menyelesaikan masalah kedisiplinan ketika melanggar yang kita buat tadi seperti ini. Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen. Siap, Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya. Menstabilkan identitas. Ini ada 3 gerakan, ada 3 tahap dalam rangka menyelesaikan sebuah konflik, sebuah masalah kedisiplinan bagi seorang guru. Pertama, apa yang kudu iki? Menstabilkan identitas ini dulu. Tahap pertama, anak nakal, anak tidak disiplin. Kata-kata seperti ini. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kedua, kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Maksudnya di apa oleh Jawa itu diselondoi, di anak-anak ojo langsung wah seperti ini, tapi menstabilkan identitas dulu. Caranya seperti itu. Dilem dengan nose dirahatinya. Nah, ini. Aku balik ngatain Eka ya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Menstabilkan identitas. Ini langkah yang pertama segitiga. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah, ini menstabilkan identitas, distabilkan. Yo, aku yang mesti ngamuk. Jadi anak-anak diikuti dulu. Kemudian pada saat itu
kamu mau melakukan apa? Validasi yang kedua ini serat yang sebelah sini. Validasi tindakan yang salah sebelah sini. Tadi menstabilkan ya kesalahan itu hal yang wajar. Ya kamu bukan satu-satunya pernah melakukan. Kemudian melanjut ke yang sini. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif? Cara yang kedua seperti ini. Saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu. Ini kita kembali ke keyakinan. Nah, langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya. Karena anak-anak melanggar, berarti kita tanyakan kembali. Tapi cara penyelesaiannya tidak boleh dengan menghardik. Dengan 3 proses. Metode segitiga restitusi. Menstabilkan identitas dulu, distabilkan. Validasi pakai kata-kata ini, pakai kata-kata ini bisa dimodif. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini adalah goalnya di sini, goalnya di sini. Yang bentak-bentak Eka di kelas, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu tadi cara atau dalam rangka menyelesaikan kasus kedisiplinan dengan segitiga restitusi. Memang sulit, saya coba 2 kali itu sulit sekali, tapi harus terbiasa. Jenengan biasakan, karena ini penting untuk kita semua sebagai guru. Nanti jenengan tetap di sini atau sudah nanti jenengan akan lebih baik lagi sudah nggak ada di sini. Tapi ilmu ini nanti penting untuk kita semua. Sebagai guru kita tidak boleh stagnan. Wes begitu ngene wes ben pancet ngene, tidak boleh seperti itu karena zaman itu berubah, ilmu itu juga berkembang sesuai zaman dan sesuai kodrat anak masing-masing. Begitu teman-teman ya. Kemudian yang paling penting adalah ini, ketika restitusi itu yang perlu ditekankan pada praktik itu kapan kamu akan memulai, head time-nya, atau misalkan anak-anak diberi jatah waktu, kira-kira ditanya sampai kapan mau berubah, besoknya lagi, besoknya lagi. Jadi kita sudah nanti segera tahu hasilnya seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
sebelum nanti ada tanya jawab dari rekan-rekan atau teman-teman guru terkait dengan motivasi belajar. Jadi materi kita atau kolaborasi, bukan rapat tapi kolaborasi kita pada siang hari ini adalah intinya kita bagaimana bisa membuat keyakinan kelas yang dulu adalah peraturan kelas, sekarang kita transformasikan menjadi keyakinan kelas. Menjelang ajaran baru, saya harap nanti kita memulai belajar. Siap ya, guru kelas, guru lain, kemudian nanti di-share di grup. Keyakinan kelas 1 apa? Di-share di grup. Bu Febri atau pengganti nanti ya. Kelas 2 di-share, keyakinan kelas 2 apa? Jadi ketika anak itu melakukan hal yang kurang tepat, guru yang lain tidak langsung dituakai, enggak seperti itu, tapi tanya langsung, ini keyakinan kelas kita apa, keyakinan sekolah kita apa. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak bisa menyelesaikan atau menggali jalan keluarnya sendiri yang nanti disebut dengan motivasi intrinsik, motivasi internal dari dalam diri anak-anak itu. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman, bagaimana cara laksanaannya atau bagaimana? Monggo, waktunya masih ada berapa menit? 4 menit supaya tidak supaya pas 1 jam. 4 menit ini untuk kita berdiskusi. Pak Srafi, ayo coba. Kayak aktif, paling yang ditanyakan atau mungkin didiskusikan. Kira-kira yang sulit itu yang bagian mana untuk diterapkan. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa mempengaruhi orang lain. Siapapun di dunia ini, manusia itu tidak bisa mempengaruhi orang lain. Saya tidak bisa mempengaruhi jenengan. Begitu juga jenengan tidak bisa mempengaruhi saya. Yang bisa mengatur seseorang itu adalah dirinya sendiri. Begitu ya. Jadi kita harus bisa tahu apa yang menjadi remote control atau menjadi kelemahan seseorang itu apa yang diinginkan dari seseorang itu apa, sehingga kita bisa mengharapkan kepatuhan kepada orang lain. Itu dulu kepada anak-anak, kepada siswa-siswa supaya manut. Itu sebenarnya kita tidak bisa langsung kamu harus seperti, tidak bisa. Bisa pun itu hanya jangka pendek, karena itu adalah paksaan dan karena ada reward atau penghargaan. Yang bisa lakukan adalah kita mencari remote control anak tersebut, apa yang bisa melecut anak itu supaya bisa bertindak sesuai dengan hati nurani. Itu yang harus kita cari. Kalau peraturan bisa, cuma harus bertahun-tahun. Maka dari itu disiplin positif ini adalah sebagai tonggak kita untuk menyambut ajaran baru. Ini salah satu program kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas anak-anak, terutama kedisiplinan setiap hari, supaya nanti anak-anak memang tahu mana disiplin yang berawal dari internal atau kemauannya sendiri dengan disiplin karena paksaan. Karena yang dipaksa itu tidak akan berjangka panjang, hanya jangka pendek. Yang kita inginkan adalah jangka panjang. Caranya seperti itu, membuat keyakinan kelas dulu. Di dalam keyakinan kelas prosesnya seperti tadi, diskusi, kemudian dicatat masing-masing, kemudian dirumuskan, tanda tangan, kemudian dipajang di dinding. Kemudian untuk pendalaman keyakinan kelas seperti itu, pakai tabel T, kemudian tabel Y.
Ini boleh berkelompok, boleh masing-masing. Kemudian jika ada yang melanggar, bahasa kasarnya seperti itu, jika tidak sesuai keyakinan kelas, syarat atau cara penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Tahapnya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya nggak apa-apa, manusia tidak ada yang sempurna. Kamu satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ya, kalau saya bapak jadi kamu pasti bapak juga akan melakukan hal yang sama, distabilkan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas kita seperti apa ditanyakan. Seperti itu ya, nanti prosesnya nanti bisa diambil di komputer untuk file-filenya ini untuk diterapkan di anak-anak. Mungkin itu dari saya. Yang terakhir minta tepuk tangannya yang keras. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.